Jadi kita akan melakukan pemeriksaan aksesorisnya. Nah, ini nanti ada yang posisi statis, ada yang posisi dinamis. Posisi statis berarti kita akan mengetahui apa misalkan dari prosesus spinosusnya, apakah dia alignmentnya sama gitu ya. Kalau prosesus transversus berarti apakah ketinggiannya sama apa enggak gitu kan. Nah, baru nanti kita lakukan pemeriksaan aksesorisnya. Di sini ada dua yang kemarin sudah dilakukan gitu ya. Ada yang sentral sama yang unilateral. Jadi sentral itu berarti pas pada spinosus, prosesus spinosusnya. Yang unilateral berarti dia pada prosesus transversus. Nah, coba yang perlu diingat adalah ada aturan apa kemarin? Itu setengah. Rule of three. Rule of three. Ya. Jadi tidak selalu prosesus spinosus itu sejajar dengan prosesus transversusnya. Ini video dong sama. Terutama yang middle. Kalau sentral dari posterior ke anterior. Sentral, posterior, anterior, pasif, aksesoris kita pakai dalam motion test. Ya. Kalau mudahnya kemarin posterior, anterior, vertebral pressure gitu aja. Sama aja. Sama aja. Nah, yang aksesoris ini dia bisa dua. Dua itu apa maksudnya? Satu, dia untuk mengetahui tes, gitu ya, mengetahui di situ terjadi permasalahan apa enggak. Berarti nanti yang dilihat atau informasi yang didapatkan ketika kita melakukan tes, satu adalah gerakannya. Di sana terjadi mobilitas apa enggak, seberapa besar mobilitasnya. Kedua, end-feel-nya dia berubah apa enggak? End-feel-nya. Kemudian yang ketiga apa? Bisa di situ terdapat nyeri apa enggak? Jadi informasi itu bisa digali dengan menggunakan tes. Manakala terjadi keterbatasan, kemudian di sana ada nyeri, bisa dilanjutkan menggunakan itu dalam rangka apa? Treatment. Gitu. Jadi sekaligus itu bisa digunakan untuk treatment, untuk terapi. Oke. Kemudian pada unilateral berarti yang kita dorong adalah prosesus transversus. Cara mendapatkannya atau cara menemukannya adalah kita melalui prosesus spinosus. Nanti kita pegang menggunakan ibu jari dan jari telunjuk gitu ya. Kemudian tangan kita, jari telunjuk dan jari tengah dia berada di sampingnya. Nah, dia akan menemukan prosesus transversus. Tapi hati-hati, yang dipegang adalah prosesus spinosus berapa nih? Gitu kan? Kalau ini 2, 3, 4, berarti 4. Berarti yang saya pegang ini prosesus transversus 5 gitu. Ya. Oh, oke. Paham ya? Paham. Baru nanti ini yang akan kita dorong ke anterior. Nah, ini nanti ada dua cara. Mau kita dorong barengan ke anterior atau satu-satu ke anterior, bisa. Nah, yang satu kemarin namanya unilateral, vertebral pressure, gitu namanya. Jadi cara memahaminya gitu. Jadi jangan bingung, ini yang mana sih? Yang unilateral apa yang sentral? Bedanya apa? Jadi gampang sekali. Oke. Sekarang teknisnya. Dari vertikal. Kita lihat C7 gitu ya. Terus TH1 turun lagi. Ya nggak sih, aku pengen maju. Turun lagi dulu. Nah. Nah. C7, kemudian TH1, TH2, ini ya, ini TH2,
kita pegang ibu jari dan jari telunjuk dari arah kranial, kemudian jari kita dari sampingnya. Nah, ini kita akan cek sama panda tingginya, gitu kan? Kemudian kalau sentral, kalau kelihatan jelas ini enak ya, kita tinggal dorong aja menggunakan ibu jari ke arah sentral sana, pelan-pelan, rasakan gerakannya. Sakit? Enggak. Terus tiap segmen, ya, bawahnya lagi. Oke, bawahnya lagi. Kita akan periksa itu. Nah, nanti kalau transversus berarti tadi kita cari jari, kemudian taruh jari telunjuk sama jari tengah berada di sampingnya, baru dorong bersamaan kali ini. Ini yang unilateral. Oke. Satu lagi. Itu kalau lateral Pak. Ya, transversus. Ini transversus. Ini transversus yang barengan ya, kanan kiri dia didorong ke anterior barengan. Tapi kalau unilateral berarti cuma satu sisi. Nah, Unilateral, ini unilateral. ya. Dorong. Berarti dorongnya ke anterior Iya. aja atau ada Anterior, Mas. kranial? Anterior. Posterior, anterior. Satunya ini cara pertama. Sekarang kita akan lihat yang kemarin ya. Ini yang kedua ini kan faset tuh. Tuh ke transversus, kemudian di sampingnya ini kan ada faset. Manakala dia terjadi gerakan fleksi, yang terjadi itu apa? Faset ini dia akan membuka. Jadi fasetnya akan terbuka. Tetapi manakala nanti cuma satu sisi yang membuka. Oke. Ya, yang membuka cuma satu sisi. Berarti yang bermasalah yang mana? Yang kiri, dia retriksi, dia nggak bisa buka. Sehingga dia mengalami keterbatasan gerak kemana? Fleksi. Kemudian apa lagi? Fleksi kemana? Kanan. Kanan. Sama nanti rotasi ke ya. Itu. Pak, kalau misal kerambat gitu nanti timbul nyeri atau tidak? Ya, mesti landanya ada nyeri. Tapi untuk indikasi manipulatifnya di sana ada blocking, dan blockingnya itu berarti satu ada keterbatasan gerak, dua ada spasme di area situ. Itu yang menandakan. Jadi kalau indikasi untuk dilakukan manipulasi harus menemukan keterbatasan geraknya, sama harus menemukan spasme pada area situ. Nah, itu yang paham ya? Jadi nanti ketika dilakukan pemeriksaan gerak aktif, kita palpasi area lateral sini. Yang satu dia bisa buka, berarti dia akan jauh lebih panjang. Oke, tapi yang sisi kiri dia nggak bisa. Ketika dia balik, berarti dia akan menutup kembali. Sama, hampir sama. Ya ada juga yang dia nggak bisa balik. Itu yang satu. Berarti dia, kalau yang kanan dia lebih jauh, yang kiri dia nggak bisa ikut, berarti keterbatasan gerak, fleksi ke kanan, ya kan, gerakan
fleksi sama rotasi ke kanan. Gitu ya. Itu satu. Yang kedua, nanti permasalahannya gini. Ketika fleksi, dia bisa kembali, dia bisa ikut buka barengan. Ketika ekstensi, dia seperti ini. Nah, ya, berarti dia yang satu dia bisa ekstensi, yang satu dia nggak bisa. Oke, berarti dia keterbatasan apa? Ekstensi. Apa lagi? Subfleksi. Kanan apa kiri? Kiri. Kemudian rotasi. Paham ya? Paham apa bingung? Bingung. Yang kedua ya, yang kedua. Berarti ketika dia fleksi, dia bisa barengan buka. Ketika dia turun, extend, dia hanya satu sisi yang extend. Harusnya kan dia bisa turun barengan. Dia hanya bisa extend satu. Berarti yang retriksi yang mana nih? Kanan, jelas. Berarti dia perbatasan Ekstensi. jelas. Oke. Berarti tadi yang satu dia nggak bisa buka, yang satu dia nggak bisa. Tutup. Oke. Kemudian cara ngeceknya adalah gimana? P2 berarti ada proses transversus. Iya, bergerak-gerak. Sorry. Di situ saksikan berarti nanti monitor rasakan ya yang kanan sama kiri seberapa besar jauhnya, kemudian kembali SD-nya seperti itu rasakan. Nah, disinilah butuh skill dan keterampilan. Harus kalian berulang kali untuk melakukan itu, bisa menilai apakah ini dia sudah bergerak, geraknya seberapa, kemudian yang kanan atau yang kiri dia yang jauh lebih besar, dan seterusnya. Itu akan memberikan satu informasi nantinya. Ya kalau cuman pegang-pegang aja kemudian fleksi ekstensi tanpa melihat benar-benar yang terjadi pada sendi, ya nggak bakalan nemu gitu. Oke, ada pertanyaan? Itu tangannya di proses transversusnya apa di antara atasnya? Ya sebenarnya bisa dua-duanya ya, tapi kalau lebih spesifiknya bisa di proses transversusnya. Gitu. Kemudian transversusnya dia udah lari atau belum, nanti justru malah menghilang apa, malah semakin timbul, itu memberikan informasi. Oke, ya kalau nggak ada, lakukan.